Shalom, kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Mari sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, perdengarkanlah kepada kami saat ini kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Ambil alih dan biarlah setiap kata yang kami keluarkan ini Tuhan berkenan kepada Engkau, dan setiap kami yang mendengar menjadi rema. Terima kasih Bapa untuk kebaikan kemurahan Tuhan, kami siap diperdengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kali ini ada sesuatu yang kita ingin sama-sama belajar, yaitu saya berikan satu tema bersikap tenang atau stay calm. Nah, ini ada satu hal yang menarik, kita baca dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-12. Ini berkisah tentang Yesus di hadapan Pilatus. Demikian firman Tuhan. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim Yesus menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Yesus di hadapan Herodes, ayat ke-8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang Yesus. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Saya ulangi di bagian yang ke-11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Nah, kita mau bahas tentang bersikap tenang. Nah, yang saya ingin sampaikan ini saya ambil dari kisah ketika saya dulu masih remaja. Saya nggak bisa naik sepeda sampai remaja. Nah, saya mencuri-curi sepeda milik. Waktu itu saya tinggal di rumah papa saya yang waktu itu membantu om saya di bidang toko material. Nah, itu kan karyawan ada taruh sepeda pagi-pagi. Nah, sepedanya nggak dikunci. Jadi saya kalau sore udah pulang dari sekolah, nah curi-curi itu main sepeda, ya. Takut bener kalau sepedanya rusak. Jadi kita main gitu. Jadi bisa sepeda itu karena belajar sendiri. Nah, lalu kemudian menariknya ketika ada kesempatan di toko itu ada punya saudara itu motor jadul ya, CB70. Nah, itu mungkin di gereja banyak salah satu sahabat kita yang punya motor tua itu. Nah, ketika saya diajarin cara naik motor, wah ini sangat antusias banget. Tapi ada rasa kekhawatiran bahwa nanti nabrak orang bagaimana ya. Bersyukurlah belum pernah nabrak orang sampai hari ini. Tapi ketika proses belajar itu saya diajarin beberapa hal yang saya ingat sampai hari ini. Jadi saya diajarin bahwa kalau naik motor itu pertama tetap ada di jalurnya. Jangan nyerobot jalur orang lain. Nah, tetap ada di situ. Saya ingat baik-baik yang disampaikan saudara saya ketika dia ngajarin saya dari daerah Jalambar sampai ke Roxy. Pada zaman itu belum pakai helm, ya. Itu tahun 80-an.
Nah, lalu kemudian saya ingat ketika saya sudah mulai kuliah, itu saya tinggal di rumah om saya, lalu tante bilang, "Aman, kamu belajar dong naik mobil." Nah, saya itu selalu berusaha untuk tidak ditanya pertanyaan ini. Nah, ada reasonnya. Jadi ketika saya masih kecil, itu saya diajak papa saya pergi naik mobil truk itu beli pasir, ya. Saya lupa daerah mana, tapi sekitar Jawa Barat begitu. Nah, waktu pulang dari sana, saya melihat kejadian peristiwa tabrakan waktu itu, ya. Nah, akibat melihat peristiwa tabrakan orang yang berdarah-darah korban itu, saya menjadi trauma. Trauma kalau bawa mobil nabrak gitu deh. Nah, jadi dari peristiwa itu saya berpikir saya nggak mau bawa mobil, ini bahaya, mengerikan. Nah, itu alasan tante saya berkali-kali, "Masa kamu laki-laki gak bisa naik mobil? Itu mobilnya ada, belajar nanti diajarin." Tapi dalam kesempatan itu saya juga tetap ada kepengen juga naik mobil gitu, gimana caranya. Jadi di toko material itu kan ada mobil angkutan. Jadi kalau sore udah tutup toko, kerjaan saya cuma satu. Isengnya muncul kan, ada kunci mobil digantung, saya ambil lalu saya starter mobil truk itu, ya kerja cuma satu, maju, mundur. Pertama kali cuma maju doang, mundurnya nggak bisa. Ya, cuma maju, mundur, maju. Cuma itu pagi keluarin itu mobil, maju, lurus kan, kadang nggak ada belok-belok, cuma lurus aja. Jadi cuma itu aja dikerjakan, maju, mundur, maju, mundur. Jadi dampak dari situ satu, saya jago kalau parkir mobil, nah gitu ya. Tapi urusan di jalan raya belum pernah. Nah, lalu ada satu kesempatan ketika saya diizinkan Tuhan punya mobil yang pertama di tahun 2004. Nah, itu saya bilang, wah mobilnya ada tapi nggak bisa naik mobil, nih gimana cerita ya. Dan ketika saya diajarkan oleh saudara saya masih ingat ada 2 orang yang ngajarin saya, sama nasihatnya. Pertama, tenang, naik mobil tuh tenang, ya fokus. Lalu kemudian jangan ngambil jalur orang, jalur kita aja. Mungkin pada waktu itu nasihat yang biasa-biasa aja. Tetapi nasihat yang sederhana ketika kita praktekkan daily life, ketika kita mengendarai kendaraan, kita begitu banyak mengalami luput dari kecelakaan. Entah ditabrak ataupun menabrak orang. Karena kita berhati-hati. Jangan panik, tetap tenang di jalan raya. Nah, kalau kita menyaksikan hari ini lewat sosial media, kita bisa menemukan sesuatu yang lebih menarik. Kenapa? Belum lama ini ada salah satu keponakan dari salah satu konglomerat di Indonesia, di Jakarta tepatnya ya, di Pandai Kapuk. Itu ketika dia dimaki-maki naik sepeda karena pelakunya punya mobil Alphard, dia komplain. Lalu kita bisa melihat dalam tayangan video yang durasi singkat itu bagaimana sumpah serapa bahkan diludahi. Hari ini kita bisa menemukan hal yang sama di jalanan. Ada begitu banyak orang muda sekali emosi, marah-marah, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Itu kita temukan di televisi, di sosial media, di Instastory dan segala macam. Begitu banyak orang muda emosi. Jadi kita bisa menemukan hari ini orang hidup dengan penuh kegusaran dan emosi. Itu yang kita temukan hari ini. Nah, apa yang kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi zaman yang seperti ini? Kita mau belajar dari apa yang Tuhan Yesus alami. Mari kita perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan Yesus di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus ini dicaci, diejek, diprovokasi. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesus mengambil sikap. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap tenang. Ada begitu banyak pertanyaan yang dilontarkan Herodes ketika dia mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang. Dia tidak mudah emosi dan dia tidak memberikan dan tidak terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat provokasi. Bukankah hari ini kita sebagai anak Tuhan seringkali terprovokasi dan mudah sekali terprovokasi oleh begitu banyak pertanyaan atau statement-statement yang menyudutkan kita hari ini. Tapi kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menghadapi Pilatus dan bagaimana Tuhan Yesus juga menghadapi Herodes. Bukan hal yang mudah situasi pada waktu itu, karena Yesus tidak didampingi oleh pengacara. Yesus melakukan dan membela dirinya di hadapan Pilatus dan di hadapan Herodes dengan penuh hikmat. Di zaman yang penuh dengan kegusaran dan kegeraman ini, kita sebagai anak Tuhan harus ambil bagian.
menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan pada kesempatan ini? Mari kita buka satu bagian lain kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal ayat yang ke-15, pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, itu yang kita temukan hari ini. Ketika kita ada di jalan raya, ada senggolan. Sebagai anak Tuhan kita perlu berpikir dengan tenang, bersikap dengan tenang. Lebih banyak berpikir daripada mulut ini yang melontarkan kalimat cacian, ucapan yang kotor. Dan itu tidak menunjukkan kita sebagai orang percaya. Saya mengalami banyak kejadian yang meluputkan akhirnya kita terhadap intimidasi massa, kemudian bahkan mungkin kita terlibat dalam perkelahian. Saya akan berikan contoh ketika beberapa tahun yang lampau saya berkendara di daerah Puncak. Mobil saya waktu itu dalam posisi turunan, saya rem. Ketika kita lagi antri macet total di Puncak, waktu itu mau pulang, tiba-tiba saya mendengar suara yang kalau kita bawa kendaraan udah pasti sadar ada sesuatu yang menerpa kita, yaitu mobil kita bunyi prak. Ada sesuatu yang pecah. Apa yang pecah? Ya lampu mobil belakang karena ditabrak oleh motor. Nah, stangnya masuk ke lampu belakang, pecah. Dan ketika itu mobilnya masih baru, belum juga hitungan bulan. Ya kalau dipikir ya bisa emosi. Tapi begitu saya lihat spion, ternyata bapak-bapak sudah tua. Saya rasa umurnya sudah lebih daripada 60 tahun. Dan bukan permohon maaf yang saya terima dari mulut beliau, tapi nyelolong aja begitu. Kalau dipikir ngurus dada, yang ngurus dada. Yang nabrak dia minta maaf juga enggak, berhenti juga enggak, ngeloyor aja. Saudara dikasih Tuhan, ada peristiwa yang lain lagi saya mau bagi ketika saya ketemu sebuah kendaraan bis dari Bluebird Group tabrak mobil kita, penyok. Nah, sopirnya ketika itu ribut dan dia berusaha untuk menghindar bahwa itu bukan kesalahan dia. Tapi fakta menunjukkan memang kesalahan dia. Tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Saya berpikir mobil kita ini sudah ada asuransinya. Saya akan kehilangan beberapa ratus ribu, tapi saya diganti dengan kondisi yang baru. Sementara beliau, saya tahu persis bagaimana ketika dia sampai di pool ya harus menghadapi dampak akibat yang dia lakukan tabrakan itu. Dan saya berkata, ya Bapak tidak usah ganti, Bapak pulang saja. Saya bilang, Bapak hati-hati lain kali. Bapak akan jarang ketemu orang. Ketika Bapak menabrak, kita selesaikan dengan baik, dengan damai, tidak perlu keributan. Dari yang begitu emosi, marah, akhirnya dia berkata, saya minta maaf Pak. Karena saya berkata, saya nggak minta Bapak ganti rugi kok Pak. Kenapa Bapak harus bicara emosi? Kecuali saya berkata di awal saya minta ganti rugi. Saya hanya berkata apa yang Bapak bisa lakukan. Dia berkata saya nggak punya uang Pak. Oke, kalau Bapak sudah bilang tidak punya uang. Dan saya berkata oke, Bapak pulang saja, selesai. Dan itu disaksikan ada cukup banyak mahasiswa yang memang ikut kendaraan itu. Saya berkata Anda tidak usah ikut campur dalam peristiwa ini, karena ini antara supir dengan supir. Dan kita bisa selesaikan dengan baik. Ada begitu banyak kesempatan kalau saya cerita, kesempatan kesana di mana ada beberapa kesempatan seharusnya kita begitu emosi karena orang menabrak kita. Nah, kita di jalur yang benar. Semua itu kita bisa terselamatkan karena kita berhati-hati. Dan di luar itu Tuhan berikan kita ketenangan. Nah ini yang penting. Belajar dari Tuhan Yesus adalah sumber ketenangan itu. Kita hari ini sebagai anak Tuhan perlu belajar untuk lebih tenang. Menahan diri. Tidak terpancing emosi. Tidak terprovokasi. Terlebih ketika kita ada di luar. Nah hari ini kita bisa melihat ada kesalahan kecil saja. Orang bisa kehilangan nyawa. Gara-gara salah ungkapan, hanya uang parkir semata, ditusuk orang dan lain sebagainya. Sebagai anak Tuhan kita harus lebih berhati-hati. Nah oleh karena itu dalam kesempatan ini kita belajar dari Amsal pasal 15 ayat yang pertama, memiliki kelemah lembutan. Itu salah satu ciri sebagai anak Tuhan. Mari kita belajar tentang ini dan Yesus memberikan contoh bagaimana dia menghadapi tuduhan yang penuh kebencian ini bisa diselesaikan dengan luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang baik dan hari ini kita bisa bersama-sama belajar dari Tuhan Yesus sendiri bagaimana seharusnya kita stay calm, tetap tenang di tengah situasi yang sulit. Sekalipun hari ini pandemi tetap masih belum selesai dan masih berlangsung, kita tetap tenang di dalam Tuhan.
berpengharapan kepada Kristus yang adalah sumber pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada hari ini, dan biarlah firman Tuhan hari ini menenangkan jiwa kita supaya kita bisa tetap mengikut Tuhan dengan tenang, bekerja dengan tenang, melayani dengan tenang. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bersikap tenang di dalam Tuhan, dan terlebih ketika kami ada di luar lingkungan kami, ketika kami bekerja, kami berpergian, bahkan ketika kami melayani Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, berikan kami sikap sebagaimana Kristus memberikan contoh untuk tenang. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, berkati setiap kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sidang jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, anugerah, dan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.